Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giolatisha Haidin Feizati dari kelas SD 24C dengan NIM 24064119. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu bahasa, kata baku dan tidak baku, serta sintaksis. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, menyampaikan pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan. Bahasa juga bisa berupa lisan, tulisan, ataupun isyarat, serta memiliki struktur yang berbeda di seluruh dunia. Bahasa juga punya aturan tata bahasanya sendiri dan kosakata yang unik. Bahasa tentu memiliki fungsi dan sifatnya. Kita akan membahas fungsinya terlebih dahulu. Tentunya bahasa memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi utamanya yaitu sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan informasi, ide, perasaan kepada orang lain. Fungsi komunikasi lisannya contohnya yaitu percakapan kita sehari-hari, dan komunikasi tulisannya itu berupa surat dan email. Bahasa juga memiliki sifat. Bahasa sendiri memiliki salah satu sifat utama yaitu sistematis, yang berarti bahasa punya aturan dan struktur yang teratur seperti tata bahasa kosakata dan fonologi yang memungkinkan kita untuk menyusun kalimat dan menyampaikan makna dengan jelas. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri tentunya berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat kita untuk berkomunikasi antar individu, tetapi sebagai bahasa resmi negara agar masyarakat dari berbagai latar belakang, etnis, dan budaya bisa berinteraksi dan memahami satu sama lain. Fungsi bahasa nasional yaitu sebagai alat komunikasi yang bisa menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam satu negara. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa sendiri adalah proses di mana individu sejak usia dini belajar dan menguasai bagaimana cara meniru ataupun mendengar bahasa-bahasa yang ia dengar dari kehidupan sehari-hari. Di materi kedua ini, saya akan membahas kata baku dan tidak baku. Kata baku sendiri memiliki pengertian yaitu kata-kata yang sesuai kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang berlaku. Biasanya kata baku digunakan dalam situasi formal seperti di surat-surat resmi. Kata tidak baku sendiri memiliki pengertian yaitu kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan kita sehari-hari dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Ciri-ciri bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku mempunyai ciri-ciri sesuai dengan pedoman bahasa, digunakan dalam tulisan atau pembicaraan formal, serta tidak dipengaruhi dari bahasa daerah. Contohnya, jika secara bahasa itu memberitahu, secara kalimatnya
Aku akan memberitahu ibu. Ciri-ciri bahasa tidak baku yaitu kata-kata yang digunakan itu sering diucapkan dalam percakapan kita sehari-hari. Biasanya dipengaruhi oleh bahasa daerah serta kalimat yang digunakan juga sederhana dan tidak lengkap. Contohnya, jika secara bahasa itu kasih tahu, secara kalimat aku akan kasih tahu ibu. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan kamus yang berisikan kata-kata baku dan definisinya. Buku ini sering dijadikan referensi untuk menentukan bahasa baku dan tidak baku. Materi ketiga tentang sintaksis. Sintaksis sendiri memiliki pengertian yaitu adalah tata bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi sebuah kalimat. Sintaksis mempunyai fungsi, kategori, dan peran. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur yang dilihat dari sudut pandang penyajian, jenisnya, subjek, predikat, objek. Kategori sintaksis yaitu adalah jenis tipe kata yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Peran sintaksis yaitu makna yang mengisi fungsi sintaksis dalam kalimat seperti contohnya pelaku, penderita, keterangan, dan lain-lain. Alat-alat sintaksis. Yang pertama ada urutan kata, yaitu kata yang bisa dipindah-pindahkan selama maknanya itu masih sesuai. 2. Ada bentuk kata. Terdapat imbuhan kata depan dan partikel penting untuk memastikan kalimat dapat dimengerti dengan benar. Yang ketiga yaitu intonasi, merupakan naik turunnya nada yang berperan penting dalam membedakan jenis satuan bahasa seperti kata frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis memiliki wilayah kajian. Yang pertama yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata yang punya unsur atau makna yang sama. Jika untuk mengungkapkan makna yang utuh, frasa harus digabungkan dengan unsur lain sehingga akan menjadi sebuah kalimat. Frasa sendiri mempunyai 5 wujud, yaitu frasa verbal, frasa nominal, frasa adjektival, frasa numeral, dan frasa proporsional. Yang kedua ada klausa. Klausa adalah anggota kata yang digunakan untuk menjadi suatu kalimat. Meskipun sudah memiliki subjek dan predikat sebagai unsur terkecil, klausa belum mempunyai makna yang jelas dan informasi yang lengkap. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang lengkap. Kalimat sendiri mempunyai jenis-jenisnya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan suatu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu hanya subjek dan predikat. 2. Kalimat majemuk merupakan suatu kalimat yang memiliki dua buah pola kalimat atau lebih. 3. Kalimat berita atau kalimat deklaratif.
adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. 4. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta informasi dari orang lain. 5. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. 6. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah diceritakan oleh orang lain. 7. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki imbuhan me atau ber, dan memiliki pola kalimat subjek predikat objek atau subjek predikat objek dan keterangan. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.